Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan kuliah tahun 2023. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi cara mengisi akun KIP kuliah ataupun menu yang ada di akun KIP kuliah. Bagi adik-adik yang baru menemukan channel ini, mohon untuk dibantu subscribe. Jangan lupa juga di like dan di share ke teman-temannya bila informasi yang saya berikan ini bermanfaat ataupun berguna bagi adik-adik semuanya. Di sini saya akan coba login menggunakan salah satu akun siswa yang telah didaftarkan. Saya klik masuk. Di sini untuk status akun yang bersangkutan ini, nicknya belum ditemukan dalam DTKS ataupun P3KI. Jadi bagi adik-adik yang menemukan hal yang sama seperti akun ini, itu tidak perlu panik, karena bisa saja status akun ini bisa saja berubah. Baik, kita lanjut ke status akun yang belum terdata di TKS. Kemudian menu yang pertama kita isikan adalah menu biodata. Cara mengubahnya, kita perbaharui biodata. Ini adalah data yang tidak bisa kita ubah, mulai dari NIS nasional. NIS nasional itu harus sama dengan NIS nasional yang adik-adik daftarkan saat pembuatan akun SNPMB. Kemudian di sini ada namanya juga harus sama dengan akun SNPMB. Kemudian nomor induk keluarga ataupun NIK, itu juga harus sama dengan data yang di SNPMB. Kemudian selanjutnya asal sekolah, kemudian tahun lulus. Nah, di sini bisa kita pilih tahun 2023, 2022 atau 2021. Nah, kemudian tempat lahir ini bisa kita edit. Kemudian tanggal lahir itu bisa kita edit. Kemudian jenis kelamin, kemudian agama, kemudian alamat tinggal yaitu desa, kemudian kecamatan. Di sini saya mencoba membuatnya dengan nama desa, kemudian nama kecamatan, kemudian kabupaten tinggal. Nah, selanjutnya kode pos juga diisi, kemudian email, kemudian nomor telepon jika ada diisi, jika seandainya tidak ada maka dibuat 0 saja. Kemudian nomor handphone yang aktif ataupun nomor WA yang aktif. Kemudian berasal dari panti asuhan. Kalau seandainya ada adik itu berasal dari panti asuhan, silakan klik iya. Kalau seandainya bukan, berarti diklik tidak. Kemudian apabila ini kita sudah mengisi semuanya, kita klik perbaharui data. Oke. Data berhasil untuk diperbaharui. Kemudian selanjutnya silakan adik-adik itu menuju ke menu keluarga. Kita pilih di menu keluarga. Kemudian kalau kita ingin merubahnya, kita klik perbaharui data keluarga. Kemudian di sini yang pertama sekali diminta itu adalah NIK kepala keluarga. Untuk NIK kepala keluarga ini silakan adik-adik lihat di kakak masing-masing. Kalau seandainya adik-adik itu berada di kakak bunda ataupun tante ataupun paman ataupun orang tua sendiri, silakan lihat siapa kepala keluarga di dalam kakak adik-adik itu. Kemudian silakan diisikan NIK kepala keluarga. Kemudian ini nomor kartu keluarga, nomor kakak. Itu biasanya nomor kakak itu berada di paling atas. Kemudian selanjutnya di sini juga diminta foto bersama keluarga. Jadi di sini tadi saya mencoba dengan foto yang animasi. Kemudian saya coba ganti dengan foto yang seperti ini. Ini adalah foto bersama keluarga. Nah, jadi silakan adik-adik nanti berfoto bersama keluarga. Alangkah baiknya itu adik-adik berdiri di depan rumah. Kalau seandainya keluarganya tidak lengkap, berapa orang yang ada saat ini terlebih dahulu itu yang difoto. Misalkan ayah tidak ada di rumah, ataupun ayah sedang merantau, ataupun ibu sedang merantau. Kalian berfoto dengan adik, dengan kakak, dengan abang terlebih dahulu. Jika seandainya nanti ayah dan ibu sudah pulang dari perantauan, itu silakan adik-adik nanti berfoto kembali untuk memperbaharui data. Jadi untuk biodata ini masih bisa kita perbaharui. Sebelum kita diterima di jalur yang telah disediakan oleh SNPMB,
adik-adik masih bisa untuk memperbaharui data yang ada di KIP kuliah ini. Kemudian selanjutnya, informasi ayah. Nah, di sini silakan ditulis nama ayahnya secara lengkap, kemudian nama ibunya secara lengkap, ataupun sesuai akte, ataupun sesuai dengan kakak. Kemudian status ayah, dibuat status ayah. Kalau seandainya ayahnya masih hidup, dibuat masih hidup, ataupun kalau sudah meninggal dunia dibuat wafat, ataupun kalau seandainya sudah berpisah dengan ibu, itu dibuat bercerai. Begitu juga dengan status ibu, kalau masih hidup dibuat masih hidup, kalau seandainya sudah wafat juga dibuat wafat. Nah, kemudian status hubungan. Di sini karena yang bersangkutan ini adalah ayah kandung, ya dibuat nama ayah kandung. Kemudian di sini ada pertanyaan di data ayah. Pada video saya sebelumnya itu ada adik-adik yang menanyakan, orang tua saya sudah berpisah, kemudian ibu saya saat ini sudah menikah lagi, artinya saya memiliki ayah tiri. Nama siapa yang harus saya buat? Apakah nama ayah tiri atau nama ayah kandung? Saran dari saya, silahkan adik-adik itu mengisi dengan nama ayah kandung, walaupun ayah kandung itu sudah bercerai dengan ibu kita. Statusnya nanti dibuat status ayah, misalkan sudah bercerai. Kemudian status di sini tetap dengan ayah kandung. Kenapa dengan ayah kandung? Karena memang pihak orang KIP kuliah itu melihat siapa orang tua kita sebenarnya. Jadi tidak perlu dibuat misalnya nama ayah tiri, itu tidak perlu. Tapi silakan dibuat dengan nama ayah kandung. Walaupun ayah kandungnya sudah wafat, dibuat nama ayah kandung. Kemudian pendidikan ayah. Kalau seandainya pendidikan ayah kalian tidak tahu, tanyakan kepada ibu. Mana tahu mungkin ibu tahu. Kemudian pendidikan ibu juga dibuat. Kemudian pekerjaan ibu. Kalau seandainya ibunya adalah ibu rumah tangga, dibuat saja tidak bekerja. Nah, kalau seandainya ibunya bekerja sebagai buruh, dibuat lainnya. Kebanyakan daripada ibu itu adalah ibu rumah tangga, jadi dibuat tidak bekerja. Kemudian pekerjaan ayah juga seperti itu. Kalau seandainya ayahnya sudah meninggal dunia, maka dibuat tidak bekerja. Kalau seandainya ayahnya masih hidup, ya silakan dipilih lainnya: nelayan, petani, TNI, Polri, wirausaha, pegawai swasta, dan PNS. Nah, itu bagi yang orang tuanya sudah masih hidup. Kalau seandainya orang tuanya sudah bercerai, dibuat saja lainnya untuk pekerjaan, karena kita tidak tahu apa pekerjaan ayah di luar sana, ataupun karena ayah sudah lama tidak pulang ke rumah, jadi kita tidak tahu lagi apa pekerjaannya. Silakan kita mengisi dengan lainnya. Nah, karena yang bersangkutan ayahnya sudah meninggal dunia, saya buat di sini tidak bekerja. Ibu juga sudah meninggal dunia, saya buat tidak bekerja. Kemudian selanjutnya itu ada detail ayah. Nah, untuk detail ayah itu bagaimana? Untuk detail ayah, silahkan adik-adik ceritakan tentang ayah, mulai hal pekerjaannya, kemudian kesehatan ayah, apakah ayah sakit atau sehat, kemudian kehidupan sehari-hari ayah itu bagaimana, kemudian kerja ayah itu di mana, kemudian penghasilan dan lain-lain secara singkat yang mencerminkan kondisi ayah adik-adik. Jika sudah meninggal, tambahkan keterangan meninggal. Nah, di sini misalkan karena ayah yang bersangkutan ini sudah meninggal dunia, maka di sini di detailnya itu terbuat ayah saya sudah meninggal dunia sejak tahun 2021. Dulu ayah bekerja sebagai pegawai. Sejak ayah meninggal, saya tinggal bersama saudara. Ini kalau ayahnya sudah meninggal dunia. Kalau seandainya adik-adik itu memiliki orang tua yang masih hidup dan memiliki pekerjaan, bisa saja adik-adik mengisinya dengan yang pertama, ayah saya adalah seorang buruh tani. Ini adalah pekerjaan ayah kita. Ayah bekerja dari pagi sampai sore hari, dan ayah bekerja di sawah atau lahan milik orang. Nah,
Jadi kalau seandainya ayah itu tidak memiliki sawah ataupun lahan, berarti ayah bekerja di lahan atau sawah milik orang. Nah, diceritakan inilah pekerjaan ayah kita. Kemudian ceritakan sedikit, ayah saat ini dalam keadaan sehat. Kalau seandainya ayahnya masih sehat. Kemudian diceritakan juga secara singkat, ayah sudah bekerja sejak 15 tahun yang lalu. Nah, boleh seperti ini adik-adik tulis, ataupun adik-adik ceritakan secara singkat, yang mana detail ayah itu bisa mencerminkan bahwa itu adalah ayah adik-adik masing-masing. Begitu juga dengan ibu. Kalau seandainya ibunya adalah ibu rumah tangga, silakan adik-adik isikan. Misalkan adik-adik isikan, ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. Keseharian ibu saya itu hanya mengurusi pekerjaan rumah. Ibu mulai bekerja dari pagi sampai sore hari, mulai dari mencuci, memasak, kemudian lain-lain. Selama menikah, itu bisa ditambahkan juga, selama menikah ibu tidak memiliki pekerjaan yang lain. Kondisi kesehatan ibu saat ini sehat. Model detail ibu seperti itu. Mungkin adik-adik bisa memahaminya. Bahasanya tergantung bahasa adik-adik masing-masing, yang mana bahasa itu bisa mencerminkan itu adalah sosok ayah kita dan itu adalah sosok ibu kita. Kalau seandainya adik-adik tidak tahu dengan sosok ayah, tanyakan ke ibu, tanyakan ke saudara yang lain. Mungkin mereka lebih tahu tentang sosok ayah adik-adik masing-masing. Oke, selanjutnya di sini ada tanggungan. Untuk jumlah tanggungan adalah tanggungan yang berada di dalam rumah adik-adik. Misalkan di dalam rumah adik-adik itu ada ibu, kemudian ada ayah, kemudian ada abang, kemudian ada kakak, kemudian ada adik, kemudian ada kalian itu sendiri. Jadi ada 6 orang yang tinggal di dalam kakak, ataupun yang ada di dalam kakak adik-adik. Jadi ayah ini tidak masuk. Dan jika seandainya abang itu sudah bekerja, ini maksudnya tanggungan orang tua adalah tanggungan bagi anggota keluarga yang belum bekerja. Kalau seandainya abang adik-adik itu sudah memiliki pekerjaan, itu jangan dimasukkan lagi dalam jumlah tanggungan. Misalkan di sini tadi ibu tidak memiliki pekerjaan yang lain ataupun tidak memiliki penghasilan, berarti ibu itu masuk dalam tanggungan ayah. Kemudian abang, misalkan abang adik-adik itu sudah bekerja, dia sudah memiliki pekerjaan yang tetap ataupun pekerjaan yang lain, berarti dia bukan ataupun tidak masuk dalam tanggungan orang tua. Ya, seperti itu. Nah, silahkan nanti adik-adik sesuaikan dengan keadaan masing-masing. Kemudian ini nomor telepon orang tua. Apabila ini sudah lengkap, silakan kita klik perbaharui data keluarga. Data tersimpan. Kemudian ini adalah foto bersama keluarganya. Kemudian ada menu ekonomi. Nah, ini adalah menu ekonomi. Kalau seandainya adik-adik ingin mengisi, silahkan adik-adik klik perbaharui data ekonomi. Kemudian di menu ekonomi ini ada diminta deskripsi keadaan ekonomi. Nah, kira-kira ekonomi adik-adik itu, ekonomi keluarga adik-adik itu bagaimana? Nah, kalau yang bersangkutan ini menulisnya, saya seorang anak yatim piatu. Kondisi ekonomi saya saat ini kurang mampu. Jadi kalau seandainya adik-adik, ya disesuaikan saja. Misalkan adik-adik ingin membuat kondisi ekonomi saya ataupun kondisi ekonomi keluarga saya saat ini memang kurang mampu, karena kami termasuk dalam keluarga miskin. Nah, seperti itu aja dibuat untuk deskripsi keadaan ekonomi ini. Kemudian selanjutnya ada penghasilan ayah. Kalau seandainya ayah adik-adik itu memiliki pekerjaan, ya silakan dibuat penghasilannya. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, kalau seandainya sudah meninggal dunia, maka itu tidak berpenghasilan. Begitu juga dengan penghasilan ibu. Kalau seandainya ibu adik-adik itu bekerja, silakan dibuat. Kalau seandainya ibu adik-adik itu hanya sebagai ibu rumah tangga, buat saja tidak berpenghasilan. Kemudian selanjutnya itu hutang. Nah,
Hutang kalau seandainya ada itu langsung dibuat hutangnya berapa juta misalkan, ataupun berapa ratus ribu. Karena ini tidak ada maka saya hapus. Kemudian selanjutnya cicilan hutang. Kalau seandainya kita hutang di bank itu berapa cicilannya per bulan, ataupun kita hutang di tempat yang lain, ataupun di rentenir, silakan itu diisi berapa cicilannya per bulannya. Kemudian ini adalah piutang. Piutang itu orang tua kita meminjamkan uang kepada orang lain, ataupun orang lain berhutang kepada ayah kita. Ini piutang. Kemudian cicilannya itu berapa? Kemudian tabungan keluarga. Minimal untuk tabungan keluarga ini dibuat. Misalkan di sini saya mencoba membuat itu 3 juta. Jadi adik-adik nanti juga wajib mengisi di sini tabungan keluarga itu harus ada. Karena logikanya orang yang akan kuliah pasti ada uang tabungan. Maknanya uang tabungan itu adalah ada uang untuk persiapan terlebih dahulu. Jadi ini untuk tabungan keluarga wajib untuk diisi. Kemudian apabila ini sudah selesai, misalkan untuk memperbaharui data ini, untuk dokumen pendukung, di sini saya masih membuat dengan animasi ataupun dengan gambar animasi. Dokumen pendukung ini adalah SKTM, surat keterangan miskin dari kepala desa. Ini silakan nanti adik-adik upload ataupun adik-adik foto, kemudian adik-adik unggah di sini. Karena yang bersangkutan ini belum memilikinya, maka saya nanti akan memperbaharui data ekonomi yang bersangkutan. Untuk sementara saya mengisi terlebih dahulu, karena agar bisa menyimpan saja saya mengisi dengan foto yang lain. Apakah boleh? Boleh, tapi jangan lupa untuk diubah ataupun diperbaharui. Kemudian klik perbaharui data ekonomi. Oke, selesai. Kemudian di menu rumah, kita klik perbaharui data rumah. Kemudian menu rumah ini yang pertama diminta adalah kepemilikannya. Itu rumah milik siapa? Milik sendiri, sewa bulanan, sewa tahunan, menumpang, ataupun memang tidak memiliki rumah, ataupun menumpang tanpa izin. Kemudian tahun perolehan. Kira-kira rumah itu dibangun pada tahun berapa? Tanyakan sama orang tua. Kemudian sumber listriknya. Sumber listrik di rumah adik-adik itu PLN ataupun genset ataupun tenaga surya ataupun tidak ada. Kemudian ini watt ataupun daya listrik di rumah kita. Di sini saya coba buat 900 watt. Misalkan 1 ampere itu berapa watt? Misalkan di rumah adik-adik itu ada 4 ampere, berarti dalam 1 ampere itu ada berapa watt? Dikalikan saja. Kemudian luas tanah. Ini luas tanah, panjangnya berapa, kemudian luasnya berapa, kemudian baru dikali. Luas kali panjang. Itu adalah untuk menentukan luas tanah kita. Ada selanjutnya NJOP garing meter. Di sini adalah NJOP itu adalah nomor PBB ataupun nomor pajak, ya. Ini adalah nomor pajak, tapi lihat di pajak bangunan. Ini adalah salah satu contoh slip pembayaran pajak bumi dan bangunan. Nanti NJOP-nya ada di sini. Silakan adik-adik itu menanyakan ke orang tua, kira-kira rumah kita ataupun tanah kita ini pernah dibayar pajak atau tidak. Dan nanti silakan adik-adik mengambil yang data pajak bangunan saja, yang nomor ataupun NJOP yang bangunan. Tidak perlu yang bumi ataupun yang tanah. Kalau seandainya keluarga adik-adik itu tidak pernah membayar pajak bumi dan bangunan, ya dibuat 0 saja. Kemudian luas bangunan juga dihitung, dikira-kira saja, luas rumah kita itu 10 kali 20. Kemudian hasilnya berapa, langsung ditulis di sini. Kemudian bahan atap itu terbuat dari apa? Dari asbes, dari seng, kemudian dari genting, cor-coran, dan lain sebagainya. Di sini ada pilihan. Kemudian bahan lantainya, kira-kira itu semen plaster, kayu, ubin, keramik, atau tanah. Ya, nanti bisa adik pilih. Kemudian temboknya itu semen, batu, seng, atau kayu, atau lainnya.
kemudian MCK, kepemilikan sendiri di dalam atau kepemilikan sendiri berada di luar, ataupun berbagi pakai. Kemudian selanjutnya itu sumber air utama, itu air kemasan, PDAM, sumur atau sungai atau mata air. Nah, silakan nanti adik-adik memilihnya. Kemudian jarak dari pusat kota, dari rumah adik-adik itu ke pusat kota kira-kira berapa kilometer. Untuk saat ini itu mudah, silakan nanti adik-adik ukur itu melalui Google Map, itu juga bisa. Adik-adik tandai rumah adik-adik, kemudian ke pusat kota itu berapa kilo, nanti di Google Map itu akan muncul. Kemudian selanjutnya jumlah orang tinggal. Jumlah orang tinggal ini adalah jumlah orang tinggal yang ada di rumah kita, termasuk ayah dan ibu. Misalkan di dalam kakak adik-adik itu berapa orang, ataupun berapa orang yang tinggal kira-kira di dalam rumah kita itu dihitung semuanya. Kemudian apabila ini sudah kita isi, kita diminta untuk mengupload foto rumah tampak depan. Foto rumah tampak depan itu adalah dari depan kita foto rumah kita secara jelas, kemudian foto ruang keluarga ataupun ruang tamu. Apakah beda ruang keluarga dan ruang tamu? Tergantung rumah. Kalau seandainya rumahnya itu hanya satu ruang keluarga, ataupun di situ ruang keluarga dan di situ ruang tamu, ya itu saja yang difoto. Itu makanya jawaban dari saya itu tergantung dari rumah. Ada yang memang rumah itu ada ruang keluarga, kemudian ada ruang tamu. Nah, kalau seandainya di rumah yang lain itu di situ ruang keluarga, kemudian di situ juga ruang tamunya. Itu silakan nanti difoto dan diupload. Ini saya coba buat asal dulu. Adik-adik jika ingin mengupload foto yang lain juga boleh terlebih dahulu, nanti jangan lupa untuk diperbaharui. Kemudian apabila ini sudah selesai, kita klik perbaharui data rumah, kemudian berhasil. Kemudian selanjutnya itu adalah menu aset. Nah, di menu aset itu silakan adik-adik itu menulis asetnya ataupun mencatat asetnya. Nah, di sini saya mencoba menulis cuma satu aset, yaitu sepeda motor, kemudian jenisnya transportasi, kemudian mereknya Honda, kemudian berfungsi ataupun kondisinya masih berfungsi, kemudian harga beli itu sekitar 14 juta, kemudian metode perolehan itu membeli tunai. Kalau seandainya kita ingin menambahnya, kita klik tambah aset. Kemudian di sini tinggal kita menulis kembali, misalkan sepeda motor, kemudian mereknya misalnya Yamaha. Nah, kemudian jenisnya itu adalah alat transportasi. Nah, di sini alat transportasi. Nah, kita buat transportasi. Kemudian tahun perolehan, tahun dibelinya itu tahun berapa? Misalkan 2020. Kemudian metode belinya itu apakah cicil, beli tunai, ataupun warisan atau hibah atau hadiah atau lainnya. Itu silakan nanti dipilih. Misalkan kalau di sini saya pilih membeli secara tunai. Kemudian selanjutnya kondisinya saat ini itu masih berfungsi atau kurang baik, namun berfungsi ataupun sudah rusak. Nah, kalau seandainya masih berfungsi, kita pilih berfungsi. Kemudian ini estimasi harga belinya. Nah, di sini misalkan estimasinya dulu belinya 12 juta. Nah, kemudian kalau dijual, nah, itu diestimasi itu berapa? Misalkan kalau dijual itu saat ini lakunya 5 juta. Jadi dibuat 5 juta. Kemudian selanjutnya kita klik tambah aset. Nah, maka di sini sudah bertambah aset kita. Sudah ada 2 aset. Untuk menu aset ini boleh diisi 1 boleh, 2 boleh, ataupun 3, ataupun banyak pun boleh. Ataupun ada yang mengisi handphone, nah, itu juga boleh. Kemudian kalau ada adik ingin menghapusnya, diklik ditambah. Kemudian di bawahnya itu ada hapus, kemudian iya dan lanjut. Ini adalah cara menghapus aset. Kemudian selanjutnya prestasi. Jika seandainya ada adik memiliki prestasi, itu silakan diinput ataupun diupload prestasinya. Anda diperkenankan untuk mengisi hanya 3 prestasi. Hanya isikan prestasi yang menurut Anda merupakan yang terbaik. Jadi pilihlah prestasi yang ataupun sertifikat yang terbaik menurut kita. Nah, misalkan di sini untuk sertifikat kita buat tambah. Kalau ada adik memiliki sertifikat, misalkan sertifikat Olimpiade.
sains, matematik, sains fisika. Kemudian jenis kegiatannya itu individu ataupun kelompok. Kalau seandainya berkelompok dibuat pilih kelompok, kalau seandainya individu kita klik individu. Kemudian itu tingkat apa? Tingkat kabupaten kah, tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional atau tingkat internasional. Tingkat sekolah, tingkat kecamatan itu tidak ada. Kemudian tahun perolehan. Nah, silakan tahun perolehannya itu tahun berapa. Di sini paling lama itu tahun 2018. Nah, berarti kalau ada adik memiliki sertifikat di tahun 2018, di KIP kuliah itu masih bisa diterima. Kemudian pencapaiannya itu juara 1, juara 2, juara 3, ataupun finalis, ataupun honorable mention, ataupun lain-lain. Honorable mention itu kalau tidak salah saya itu adalah penghargaan. Nah, kemudian finalis itu adalah misalnya 10 besar, 100 besar, ataupun 50 finalis. Kemudian lainnya. Untuk lainnya ini bisa saja itu penghargaan, ataupun partisipasi. Itu juga boleh untuk lainnya. Kemudian kita upload sertifikat kita. Misalkan di sini saya coba upload yang ini juga. Nah, ini salah satu sertifikatnya. Ini contoh saja. Kemudian juara 1 misalnya. Kemudian tambah prestasi. Kemudian di sini sudah muncul prestasi kita. Kemudian kalau kita ingin menambahkan, kita klik tambah prestasi lagi. Kalau seandainya tadi salah, bisa kita edit menggunakan fitur pensil ini untuk editnya. Nah, kemudian kita klik perbaharui. Lalu kalau kita ingin menghapus, kita tekan tanda hapus, kemudian iya dan lanjut. Jadi yang bersangkutan ini tidak memiliki sertifikat ataupun prestasi, jadi saya kosongkan saja. Kemudian rencana. Nah, kalau seandainya menu rencana, silakan diklik perbaharui rencana. Kemudian rencana tinggal. Rencana tinggal ini adalah kalau seandainya ada adik nanti lolos di PTN yang ada adik 7, itu kira-kira tinggal bersama keluarga kah, ataupun kenalan, ataupun kos, ataupun sewa rumah, ataupun pesantren, ataupun belum ada. Jadi kebanyakan yang memilih itu adalah kos. Kemudian selanjutnya, dukungan keluarga enggak? Kalau iya dibuat iya, kalau seandainya tidak dibuat tidak. Kemudian transportasi asal. Untuk transportasi asal ini adalah transportasi dari rumah kalian sekarang sampai ke kampus tujuan yang kalian daftarkan, baikkah itu jalur darat, kapal laut, atau pesawat terbang. Ini dari rumah ya, dari rumah kita ke kampus yang kita tuju itu menggunakan jalur apa ataupun transportasi apa. Kemudian transportasi harian adalah yang bakal digunakan saat kalian nanti akan kuliah, menggunakan sepeda motor, menggunakan sepeda, ataupun menggunakan jalan kaki. Kemudian biaya transportasi. Biaya transportasi ini adalah biaya awal transportasi asal. Misal berangkat dari rumah ke PTN, tujuan naik pesawat dengan estimasi kira-kira tiket kali berangkat itu 1 juta, maka dibuat 1 juta. Ini adalah biaya transportasi dari daerah asal kita ke daerah PTN yang kita tuju. Kemudian kalau ini sudah kita isi biaya transportasi, kita klik perbaharui rencana. Kemudian selanjutnya maka akan muncul menu seleksi. Menu seleksi ini muncul apabila kita sudah mengisi semua menu yang ini. Mulai biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, dan rencana, maka baru muncul menu seleksi. Akan diklik di menu seleksi. Kalau seandainya adik-adik ini adalah peserta SNBP, silakan adik-adik klik daftarkan seleksi di sini. Karena yang bersangkutan sudah dipilih, maka tidak muncul lagi tulisan daftarkan seleksi. Bagi adik-adik yang peserta eligible, ini sudah bisa dilakukan seleksi ataupun klik seleksi sampai muncul nomor KIPK di sini. Sedangkan untuk PT ataupun perguruan tinggi itu dipilih pada saat mendaftar SNBP di laman web portal SNBP. Kemudian pilihan prodi juga dipilihnya di SNBP. Kemudian program studi yang kedua juga di SNBP nantinya. Apabila kita sudah mengisi seleksi ataupun memilih seleksi, maka status kelengkapan berkas itu sudah lengkap. Kalau seandainya adik-adik belum mengisi seleksi, maka status di sini itu belum lengkap.
Cukup sekian informasi yang bisa saya berikan. Semoga ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.